Selamat bergabung dalam pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang Tuhan Yesus Engkau sertai kami, Engkau jagai kami, Engkau limpahkan anugerah dan kasih setiamu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terus boleh menikmati sukacita, damai sejahtera daripadamu. Kami bersyukur saat malam hari yang indah ini Tuhan, kalau kembali Tuhan Yesus Engkau berikan kami Allah Roh Kudus, berikan kami semangat lagi untuk kami belajar, mendengar kebenaran firman-Mu, terlebih melakukan setiap firman yang kami dengar. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus tolong kami, supaya apa yang kami pelajari saat malam hari ini, kami boleh mengerti. Kami memohon hikmat-Mu Tuhan, pengertian-Mu Tuhan Yesus dalam kami belajar, mendengar kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang akan bergabung secara online saat malam hari ini. Tuhan tolong berikan kami Tuhan Yesus kesamaan Tuhan, kerinduan Tuhan Yesus untuk sama-sama belajar firman-Mu. Kami juga Tuhan Yesus berdoa buat teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman YouTube. Tuhan juga berkati Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biar firman itu tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat dan boleh mengubah sikap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Biar yang hamba-Mu sudah baca, hamba-Mu sudah dengar, biarlah itu daripadamu. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita akan membaca 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur. Tuhan Yesus masih beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama dalami kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran kita masuk ke poin B nomor 2. Selasa lalu kita telah diajak oleh Rasul Paulus untuk belajar makna dari penderitaan yang dialami oleh para pelayan perjanjian baru. Penderitaan yang menjadi perwujudan kematian Kristus dalam hidup para pelayan perjanjian baru. Kita masuk ke result dari pelayanan tersebut. Dalam konteks pelayanan Rasul Paulus, resultnya, hasilnya adalah hidup bagi jemaat Korintus. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 15.
Saya lupa catat. Selasa lalu kita akhiri dengan ayat 12 saat Paulus jelaskan, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Itu ayat 12 dari 2 Korintus pasal 4. Lewat ayat ini, Paulus menyatakan bahwa kematian Kristus yang telah menjadi bagian hidupnya itu untuk kepentingan jemaat Korintus, untuk membagikan kehidupan bagi jemaat Korintus. Paulus menderita sehingga hidup giat di dalam jemaat Korintus. Itu akhir dari pembahasan Selasa lalu. Kita pun sudah belajar, kita sama-sama diingatkan, demikian pula halnya dengan hidup setiap pelayan perjanjian baru. Kita yang mau mengalami kematian Kristus, yang rela menderita demi Injil sejati, tidak memalsukan Injil untuk senangkan manusia, tapi rela menderita demi Injil yang seutuh-utuhnya. Sesungguhnya kita ini sedang membagikan kehidupan kepada orang-orang yang kita layani. Itu bahasan kita Selasa lalu. Di malam hari ini kita mau lihat apa yang Paulus maksud dengan hidup itu sendiri. Hidup yang ia bagikan lewat penderitaannya. Lewat pemberitaan Injilnya, pelayanannya yang penuh dengan penderitaan. Paulus katakan, ia menderita, ia mati, hidup giat di dalam jemaat Korintus. Apa yang dimaksud dengan kehidupan di sini? Tentu bukan hidup jasmania, karena jemaat Korintus sebelum dengar Injil pun, sebelum dilayani oleh Rasul Paulus pun sudah hidup, sudah bisa bernafas, sudah bisa bergerak, beraktivitas. Tentu yang Paulus tunjuk adalah bagaimana kehidupan Kristus itu hidup, bekerja, berkarya di dalam hidup jemaat Korintus. Itu merupakan hasil dari penderitaan Paulus dalam memberitakan Injil. Tentu bahasan malam ini juga penting bagi kita, para pelayan perjanjian baru. Dengan kita melihat bahasan, kita merenungkan bahasan kita malam hari ini, kita bisa mengukur-ukur apakah pelayanan kita berdampak atau enggak. Apakah ada hidup yang benar-benar diubahkan atau enggak dari pelayanan kita. Atau pelayanan kita hanya menghasilkan perubahan yang enggak sesungguhnya, yang palsu. Kita sangka pelayanan kita menghasilkan hidup, ternyata hidup yang digambarkan oleh Rasul Paulus enggak ada di hidup orang-orang yang kita layani. Itu kan jadi tolak ukur bagi kita. Jadi alat untuk kita ukur diri. Pelayanan kita berdampak nggak nih? Pelayanan kita menghasilkan nggak hidup seperti yang digambarkan Paulus di bagian ini? Atau sekali lagi, ternyata pelayanan kita sepertinya hasilkan hidup, ternyata bukan hidup yang digambarkan oleh bagian kita ini. Jadi sekali lagi, penting juga bahasan kita
malam hari ini. Sedemikian sehingga kita nggak asal menderita, nggak asal berkorban dalam pelayanan, tapi kita bisa mengukur-ukur, benar nggak ada kehidupan di dalam hidup orang-orang yang kita layani. Tentu disclaimer-nya adalah apa yang kita belajar malam hari ini, kemudian kita aplikasikan dalam pelayanan kita, khususnya saat kita dapati, oh ternyata orang-orang di sekeliling saya belum diubahkan. Itu kiranya tidak membuat kita menjadi putus asa, karena bukan itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar adalah untuk membawa kita kepada level yang lebih tinggi dari pelayanan kita. Bukan untuk membuat kita putus asa saat lihat kenyataan, oh ternyata orang-orang di sekeliling saya, orang-orang yang saya layani nggak mengalami perubahan hidup. Memang menyedihkan, tapi kiranya kesedihan itu membuat kita lebih berjuang untuk menjadi pelayan-pelayan yang lebih lagi baik. Bukan membuat kita putus asa, kemudian ya udahlah berarti Tuhan nggak pakai saya. Bukan seperti itu. Nggak ada maksud seperti itu. Kita mau belajar, puji Tuhan. Malam hari ini masih di pendahuluan. Selain bicara tadi ya tentang kehidupan yang bekerja di orang-orang yang Paulus layani, bagian malam hari ini juga merupakan kesimpulan dari rangkaian kebenaran yang Paulus jelaskan mulai ayat 1. Ayat 1 kita gambarkan seperti tempat masinis nyetir, dan ayat 13 itu ujung dari gerbong kereta. Kita bandingkan ayat 1 dan 13. Inilah ayat 1. Allah sendirilah yang dalam kemurahannya telah memberikan kepada kami pekerjaan mengabarkan berita kesukaan. Karena itu, kami tidak pernah berputus asa. Ini ayat 1 sambil kita ingat, kita bandingkan dengan ayat 13. Ini ujungnya dari rangkaian pemikiran Paulus. Kami memiliki roh Allah, roh yang sama, yang mengisi pemazmur ketika ia berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kami percaya kepada Yesus Kristus dan sebab itu kami berbicara tentang Dia. Dengan membandingkan dua ayat ini, lewat pembahasan kita malam hari ini, kita pun akan melihat kembali bagaimana Paulus menegaskan ia nggak sama seperti para pelayan palsu yang memalsukan Injil untuk menyenangkan manusia. Bicara tentang putus asa tadi. Karena kurang percaya, jadi berbicara tentang Yesus itu dipalsukan. Putus asa. Saat berita tentang Yesus ternyata alami penolakan, penderitaan, mereka putus asa para rasul palsu ini. Berita tentang Yesus kemudian dipalsukan agar bisa diterima oleh para penentang ini, sehingga penderitaan pun selesai. Paulus nggak seperti itu. Paulus tegaskan, karena kami percaya, kami berbicara tentang Dia dan kami nggak putus asa. Paulus nggak pernah putus asa untuk menyampaikan Injil yang sejati. Apapun situasi kondisi yang harus ia hadapi, ia nggak mau ubah-ubah Injil.
hanya supaya Injil nggak menimbulkan polemik, kemudian ubah-ubah. Paulus menolak praktek tersebut. Ia nggak mau berperilaku seperti para pelayan palsu. Untuk jelaskan poin ini 1-13 kita sudah sandingkan tadi. Paulus mengutip Mazmur Raja Daud. Kita masih di pendahuluan. Paulus mengutip Mazmur Raja Daud itu di ayat 13. Kemudian di ayat 14 Paulus jelaskan konten imannya itu apa. Itu di ayat 14. Kemudian nanti di ayat 15 Paulus menutup dengan menegaskan bahwa penderitaannya itu untuk jemaat Korintus. Yang ia simpulkan dengan menyatakan dua motivasi Paulus memberitakan Injil. Kiranya juga menjadi motivasi kita. Pertama, motivasi yang bersifat eskatologis berkaitan dengan hari penghakiman. Kedua, yang bersifat doksologi berkaitan dengan pengagungan penyembahan kepada Allah di ayat 15. Puji Tuhan, kita masuk ke ayat 13. Di sini Paulus mengutip Mazmur 116 ayat 10. Untuk melihat konteks dari ayat ini, kita baca Mazmur 116 ayat 8 sampai 14. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas? Ini konten, dapat kita katakan konten dari aku berkata. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Ini ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus di ayat 13. Konteksnya adalah Raja Daud menerima pertolongan Allah Israel. Ia disembuhkan dari sakit yang hampir menyebabkan kematian. Dan ia percaya bahwa Allah Israel yang menyembuhkannya. Ia percaya Allah Israel yang memberi kesembuhan. Bukan terjadi secara alamiah semata, bukan karena para tabib, tetapi ia tujukan keyakinannya itu pada Allah Israel bahwa ia yang menyembuhkan. Dan karena kepercayaannya itulah Paulus berkata-kata, Paulus bersaksi. Nah, apa yang menjadi pengalaman Raja Daud ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Tentu dalam hal yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Paulus bukan disembuhkan dari sakit. Paulus dijumpai oleh Kristus di jalan menuju Damaskus. Hidup Paulus diubahkan oleh Kristus. Paulus tahu hidup yang diubahkan itu karena Kristus. Ia percaya ia mengalami perubahan hidup oleh karena Kristus. Percaya inilah yang membuat ia berkata-kata. Ia bersaksi, ia menjadi saksi tentang apa yang telah Kristus kerjakan di
hidupnya. Pengalaman bersama Kristus inilah yang membuat Rasul Paulus nggak putus asa meski terlalu banyak masalah yang muncul oleh karena Injil Kristus. Terlalu banyak penentang-penentang ketika ia memberitakan Injil. Tapi Paulus nggak putus asa karena percayanya ia memberitakan apapun resikonya. Kita mau masuk sedikit kepada percaya semacam apa sih yang memampukan seseorang untuk jalani pelayanan apapun risikonya. Pelayanan semacam apa yang bisa menghasilkan totalitas seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Untuk itu kita mau lihat sedikit tentang dimensi iman. Nanti kita akan hubungkan dengan pengetahuan. Seperti yang Paulus tulis di ayat 14. Karena kami tahu. Kita hubungkan nanti. Kita mau lihat kutipan untuk menjelaskan tentang dimensi iman. Tiga dimensi iman di kalangan Protestan, yaitu iman sebagai notitia, assensus, dan fiducia. Yang pertama, notitia. Secara sederhana, berarti pengetahuan atas apa yang kita percaya. Jadi ini soal data, soal informasi, soal fakta yang perlu kita pahami secara konektif, berkaitan dengan intelektual kita. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua adalah assensus, persetujuan, pengakuan pada objek iman itu. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah fiducia. Fiducia itu mempercayakan diri kepada pribadi yang kita percayai, yaitu Allah di dalam Kristus. Ini sumber lain. Notitia itu melibatkan unsur intelektual, tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Kemudian assensus atau persetujuan keyakinan, unsur keyakinan emosi, keyakinan melibatkan emosi. Setuju bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Notitia dan assensus ini belum menyelamatkan. Jadi saat pendeta berkhotbah, saya berkhotbah, jemaat yang belum punya fiducia akan mendengar sebatas mengetahui dan menyetujui. Mengetahui dan menyetujui apa yang dipaparkan oleh si pengkhotbah. Semakin lihai si pengkhotbah memainkan emosi, si pendengar bisa semakin yakin secara emosi bahwa yang disampaikan oleh si pengkhotbah yang mempresentasikan Injil, si pendengar akan berkata, amin, 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 amin. Tetapi sehebat apapun si pengkhotbah menyampaikan khotbahnya,
mempresentasikan Injil, itu tentu kita yakin nggak akan sampai kepada fidusia tanpa pekerjaan Roh Kudus. Itu yang kita yakini sesuai pembelajaran kita, khususnya tentang pelayanan perjanjian baru. Fiducia adalah unsur kehendak. Hati merupakan pusat kehendak. Bukan hanya tahu dan setuju, tetapi menyerahkan seluruh hidup, penyerahan diri secara total kepada Yesus Kristus. Apapun pelayanan yang Yesus Kristus percayakan, dengan senang hati kita berikan seluruh hidup kita untuk menyelesaikannya. Itulah fidusia, pekerjaan Roh Kudus. Dan inilah iman yang menyelamatkan. Dari sumber lain, Yakobus 2:19 menyatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itu baik, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi setan pun mengakui bahwa apa yang Allah katakan adalah kebenaran. Tetapi mereka tidak trust Allah. Fiducia berarti menyerahkan, trust, menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan Kristus. Kembali ke buku kita bisa yakin bahwa fidusialah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus di jalan menuju Damaskus itu menghasilkan fidusia di hidup Paulus. Kepercayaan yang sedemikian rupa sehingga ia memberitakan, menceritakan, menyaksikan apa yang menjadi pengalaman hidupnya ini pada orang lain, apapun resikonya. Percaya semacam ini kiranya menjadi milik kita. Dan tentunya bicara tentang hidup yang dibagikan juga menjadi milik orang-orang yang kita layani. Kalau orang-orang yang kita layani hanya sebatas tahu dan setuju, tetapi hidup mereka tidak dipersembahkan kepada Kristus, berarti pelayanan kita enggak berdampak. Itu perlu menjadi koreksi bagi kita. Kita lihat, kita saksikan orang-orang yang kita layani percaya Yesus sepenuhnya atau hanya secara kognitif, hanya tahu dan setuju. Percaya di ayat ini adalah fidusia. Percaya yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Iman yang mencirikan kekristenan sejati. Iman yang menjadi ciri khas para pelayan sejati. Iman yang melarang kita, mencegah kita untuk memalsukan Injil demi menyenangkan manusia. Fidusia ini akan mencegah kita untuk memalsukan Injil demi menyenangkan manusia. Saat kita memiliki iman seperti ini, kita akan jalani panggilan kita apapun bayarannya. Dan kita percaya saat kita memiliki iman seperti ini, kita pun saat kita jalani panggilan, kita akan membagikan iman yang semacam ini kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita, rumah tangga kita, anggota rumah tangga kita. Kembali kita mengingat perbandingan yang Paulus buat antara pelayanannya dengan pelayanan para rasul palsu.
Kita sudah berulang kali bahas ini, kita lihat lagi. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Iman fidusia mencegah kita terus hidup di dalam kemunafikan. Tampak seperti orang berrohani padahal hati penuh dengan kebusukan. Fidusia melarang, mencegah kita bertindak licik dan memalsukan firman Allah. Ini kan praktek dari para rasul palsu, para pelayan palsu. Paulus menegaskan oleh karena imannya, pengalamannya bersama Kristus, imannya mencegah untuk ia melakukan hal-hal semacam ini. Puji Tuhan. Kemudian kita mau menghubungkan dengan ayat 14. Sambil kita lihat ayat 14, karena kami tahu. Kita hubungkan dengan ayat 14, kita sandingkan dengan tahu di sini. Menjadi pertanyaan kritis adalah, dalam pengalaman seorang percaya, mana yang duluan? Pengetahuan atau penghayatan atau penyerahan diri? Pengetahuan, notitia, atau fidusia? Mana yang duluan? Kita bisa yakini tafsiran atau doktrin yang lebih aman adalah bahwa fidusia itu perlu lebih dulu. Karena disinilah letak signifikansi dari iman. Tadi saya sudah singgung, data, fakta Alkitab itu menjadi nggak berarti bagi jemaat yang nggak memiliki iman fidusia. Sebaliknya, saat jemaat yang dengar khotbah punya fidusia, maka paparan Injil sejati itu menjadi sumber sukacita, sumber kenikmatan, sumber kepuasan bagi para jemaat yang memiliki fidusia. Karena itulah kita perlu yakini bahwa fidusia itu lebih penting dan seharusnya yang menjadi yang lebih dulu dalam hidup kita. Kita kembali lihat beberapa kutipan. Moto iman mencari pemahaman dianggap sebagai salah satu definisi klasik teologi. Pernyataan tersebut aslinya diterjemahkan dari bahasa Latin fides quaerens intellectum. Iman mencari pemahaman. Berarti bahwa iman kepada Allah, fidusia tadi, mendorong pencarian pertanyaan untuk pemahaman yang lebih dalam. Ungkapan yang tepat, iman mencari pemahaman, diperkenalkan oleh Anselmus dari Canterbury, seorang biarawan, teolog, dan uskup agung Canterbury, dalam bukunya Proslogium. Sebelum Anselmus, Agustinus dari Hippo menciptakan frasa Latin serupa, crede ut intelligas. Percayalah bahwa Anda dapat memahami. Agustinus percaya bahwa pengetahuan tentang Tuhan datang sebelum iman kepadanya. Namun iman kepada Tuhan
membawa keinginan terus-menerus. Jadi ini lebih kepada keseimbangan untuk pemahaman yang lebih dalam. Sederhananya, umat Kristiani sungguh-sungguh ingin memahami apa yang mereka yakini. Jadi iman itu membangkitkan rasa ingin tahu. Anselmus setuju dengan Agustinus. Dia percaya bahwa iman diperlukan untuk memahami, tapi akal juga penting untuk memahami. Bagi Anselmus, iman Kristen menggerakkan upaya untuk mengenal dan memahami Tuhan dan apa yang kita percayai tentang Dia. Iman menurut Anselmus menyebabkan orang beriman mencari pengertian demi kebahagiaan mengenal Tuhan dan mencintainya. Dalam bukunya Faith Seeking Understanding, sebuah pengantar teologi Kristen, Daniel Migliore menjelaskan bagi Anselmus, iman mencari pemahaman dan pemahaman membawa sukacita. Ini kan hidup yang sama-sama kita ingin miliki dan ingin juga ada di hidup orang-orang yang kita layani. Iman yang seperti ini kan, hidup yang seperti ini, hidup Kristus ya seperti ini. Saat itu belum ada di hidup orang-orang yang kita layani, mari kita berjuang. Saat kita dapati fakta bahwa orang-orang yang kita layani nggak punya keinginan untuk belajar tentang Kristus dan menikmatinya, tadi dikatakan oleh Migliore, iman membuat kita ingin tahu. Saat ingin tahu kita dipuaskan dengan pemahaman, itu memberi sukacita. Iman sejati, fidusia, menghasilkan rasa ingin tahu. Saat rasa ingin tahu ini dipuaskan, itu bangkitkan sukacita. Kita yang beriman sungguh-sungguh, kita ingin terus belajar firman Tuhan. Dan dalam pembelajaran firman, kita dapatkan sukacita. Kita dapatkan kenikmatan. Kita dapatkan kepuasan. Ini yang kita belajar malam hari ini. Kita diingatkan, oh ternyata ini loh yang seharusnya dihasilkan oleh para pelayan perjanjian baru. Kualitas hidup seperti ini loh. Saat kita belum dapati di dalam hidup orang-orang kita layani, ayo berjuang. Karena ini yang dipahami oleh bapak-bapak gereja. Tentu bapak-bapak gereja rumuskan hal-hal ini bukan dari pemikiran mereka sendiri, tapi dari firman Allah. Rumusan mereka, kutipan-kutipan ini tentu berasal dari kebenaran firman. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ayat 14. Fidusia dalam hidup Paulus itu membawanya kepada setidaknya 2 pengetahuan. Dia ada yang mengatakan duluan pengetahuan, karena kan dihotbahin dulu. Tapi dari pengalaman Paulus kan, Paulus itu fidusia dulu, baru menghasilkan pengetahuan. Karena dia ingin tahu tentang Yesus Kristus yang menjumpainya di jalan menuju Damaskus. Tapi itu perdebatan yang para teolog katakan terus ada dia. Mana duluan, telur atau ayam duluan? Pengetahuan dulu atau fidusia dulu? Itu akan terus. Tapi rata-rata sepakat para teolog fidusia yang punya signifikansi untuk mengatakan bahwa seseorang sungguh diselamatkan, ia harus punya fidusia. Fidusia dalam hidup Paulus setidaknya membawanya kepada 2
pengetahuan yang menjadi dasar motivasinya untuk melayani. Pertama, motivasi yang bersifat eskatologis itu di ayat 14. Kedua, di ayat 15, motivasi yang bersifat doksologi atau penyembahan. Kita lihat yang pertama. Motivasi pelayanan Rasul Paulus adalah bahwa ia tahu Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan juga membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kan dia nggak paham ketika pertama kali berjumpa dengan Kristus. Tetapi imannya, fidusianya membuat dia terus belajar. Ia ingin tahu dan ingin tahu tentang Yesus. Dan pengetahuan tentang Yesus itu memuaskan, membuatnya hidup bersuka cita, penuh kenikmatan, penuh kepuasan. Dan kepuasan itu menghasilkan pelayanan yang gak mengenal putus asa. Paulus pertama yakin, keyakinannya didasarkan pada pengetahuan bahwa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan juga membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan kedua, bahwa Allah juga akan menghadapkan setiap orang percaya kepada Allah. Ini dihubungkan dengan 2 Korintus 5. Apa yang dimaksud dengan menghadapkan di sini? Apa yang dimaksud dengan menghadapkan? Jadi bukan hanya dibangkitkan, tapi juga dihadapkan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah. Hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi di sini kita lihat poin pertama, motivasi yang pertama dari Rasul Paulus yang bersifat eskatologis berkaitan dengan penghakiman terakhir, pengadilan Kristus. Dapat kita simpulkan, dalam pelayanannya Paulus siap kehilangan apapun dari hidupnya karena ia tahu fidusia menghasilkan pengetahuan-pengetahuan. Ia tahu bahwa dirinya dan orang-orang yang diselamatkan lewat pelayanannya nanti akan dibangkitkan, terima hidup kekal, dan bukan hanya terima hidup kekal, tapi juga terima upah kekal di pengadilan Kristus. Bukan hanya hidup kekal, tetapi juga upah kekal sesuai dengan apa yang orang percaya lakukan dalam hidup mereka. Karena itulah Paulus siap kehilangan segala-galanya demi pemberitaan Injil. Sudahkah orang-orang kita layani terima keselamatan? Sudahkah orang-orang yang kita layani benar-benar akan dibangkitkan di akhir zaman? Sudahkah kita yakin orang-orang yang kita layani saat menghadap pengadilan Kristus terima upah yang patut? Atau ternyata kita biarkan hidup mereka sejahat mungkin sehingga nggak terima upah yang patut? Kita berjuang bersama. Kita mau hidup kita secara moral, etika lebih baik lagi. Kita bisa menginspirasi orang-orang yang kita layani, orang-orang di sekitar kita, sehingga pelayanan kita berdampak
dampak pelayanan kita, menghasilkan hidup kekal, upah kekal bagi kita dan bagi orang-orang yang kita layani. Ini yang pertama, motivasi yang bersifat eskatologis, motivasi yang membuat Rasul Paulus rela dengan senang hati, kehilangan bahkan nyawanya dalam pemberitaan Injil, dalam memenuhi, menjalani panggilannya. Yang kedua di ayat 15. Motivasi Paulus yang kedua berkaitan dengan doksologi. Tentu istilah yang sering kita dengar, doksologi, penyembahan, pengagungan kepada Allah. Pelayanan Paulus yang dipenuhi penderitaan memiliki tujuan akhir penyembahan kepada Allah. Glory to the glory of God. Tahapannya kurang lebih seperti ini tahapannya. Paulus beritakan Injil yang murni. Injil yang membuat banyak penentang-penentang menyerangnya. Dia hidup dalam penderitaan. Injil yang murni ini membuat jemaat Korintus benar-benar memiliki hidup Kristus. Inilah yang Paulus katakan di ayat 15, anugerah Allah melimpah. Dari surga hidup itu melimpah bagaikan gelas yang penuh dengan air. Melimpah hidup itu, hidup ilahi. Dari surga hidup ilahi itu melimpah jangkau jemaat Korintus lewat pelayanan dan penderitaan Paulus. Anugerah Allah melimpah. Dan saat aliran hidup ilahi ini menjangkau manusia, jemaat Korintus dalam hal ini, semakin banyak diselamatkan. Semakin banyak diselamatkan, semakin banyak hati yang menaikkan syukur. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Paulus beritakan Injil dalam penderitaan. Injil mengalirkan hidup bagi jemaat Korintus. Lewat jemaat Korintus, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa menaikkan syukur. Semakin limpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Syukur semakin melimpah. Terima kasih kepada Allah itu semakin melimpah untuk memuliakan Allah. Ini kita mau tutup dengan, ini mengingatkan kita pada poin pertama dari Katekismus Westminster. Kita lihat sekali lagi kutipan. Malam ini banyak kutipan. Inilah Katekismus Westminster, dipersiapkan oleh Sinode Westminster yang berkumpul di kota London tahun 1647 setelah Parlemen Presbyterian berhasil mengalahkan Raja Charles pertama. Hampir semua gereja dari rumpun Presbyterian, gereja Calvinis berbahasa Inggris, dan Kongresionalis menerima Katekismus Westminster sebagai atau menjadi buku katekismus mereka. Sehingga Katekismus Westminster ini merupakan kitab katekisasi yang paling luas dipakai dalam lingkungan gereja-gereja Protestan, di samping Katekismus kecil karangan Luther, Martin Luther, dan Katekismus Heidelberg. Poin pertama dari Katekismus adalah pertanyaan, apa tujuan umat manusia? Chief end, tujuan paling ultimate, tujuan paling akhir dari umat manusia. Tujuan utama
umat manusia adalah memuliakan Allah dan bersuka cita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Ini yang sering digaungkan oleh Pastor John Piper, to glorify, untuk memuliakan Allah dan enjoy, menikmati Allah. Dasarnya, salah satu dasar adalah Mazmur 73, 25-28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau simpulkan, apa motivasi Paulus sehingga ia siap kehilangan segala-galanya demi pemberitaan Injil? Paulus siap kehilangan segala-galanya karena ia tahu bahwa melalui pelayanannya, pemberitaan Injil yang ia lakukan, akan semakin banyak orang mengalami tujuan ultimate dari keberadaan mereka, yaitu memuliakan dan menikmati Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah motivasi doksologikal. Motivasi yang membuat pelayanan itu hanya sebagai sarana. Tujuan akhirnya adalah hidup memuliakan Allah. Baik hidup kita ini, hati kita ini, juga hati orang-orang yang kita layani. Itu tujuan akhir dari pelayanan Rasul Paulus. Kiranya menjadi tujuan akhir dari pelayanan kita. Sungguh dan sungguh, apapun yang kita korbankan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk orang yang kita layani, dengan tujuan akhir kita sama-sama memuliakan Allah, menikmati Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, karena kami hanya berdua, kita langsung akan tutup pembelajaran kita malam ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan Yesus untuk kami boleh terus berdampak buat orang lain. Kami boleh mempunyai iman fidusia Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami di saat kami menyerahkan diri kami Tuhan Yesus untuk melayani Engkau, untuk mengenal Engkau. Kami boleh terus Tuhan Yesus penasaran akan Tuhan Yesus, siapa Engkau Tuhan. Oh, kami rindu terus pengetahuan akan firman-Mu. Terus dan terus lebih lagi tinggal dalam hidup kami. Hingga dalam pelayanan kami terus boleh berdampak. Rindu kami Tuhan Yesus. Pelayanan-pelayanan kami Tuhan Yesus dalam kami melayani Engkau. Itu boleh berdampak buat orang lain. Rindu kami orang-orang sekitar kami juga Tuhan Yesus mempunyai iman yang sama Tuhan. Di saat mereka cinta akan Engkau, di saat mereka merasakan anugerah yang berlimpah Tuhan,
Mereka mempunyai tujuan utama untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur untuk kami terus diingatkan lagi. Biar Tuhan Yesus dalam pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang akan melihat nanti Tuhan rekaman ini. Biar Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami. Apa yang mereka dengar itu boleh terus tertanam dan berdampak buat lingkungan mereka Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu terus pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus biar melalui hamba-Mu, firman-Mu terus digaung-gaungkan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kegiatan hari-hari berikutnya Tuhan Yesus Engkau juga tolong kumpulkan teman-teman kami biar mereka boleh sama-sama mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami beralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.